Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala ni'matillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita kesehatan dan kesempatan untuk selalu bertafakkur, selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Momentum Ramadan kali ini, mari kita maksimalkan sebaik mungkin agar kita menjadi hamba yang tamam, hamba yang sempurna di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya agama Islam diturunkan tidak sekedar untuk melaksanakan ibadah semata, tetapi ibadah itu harus terus dikembangkan agar menciptakan kesalehan-kesalehan spiritual dan menciptakan tatanan-tatanan peradaban yang baik tentunya. Agama diturunkan kepada kita tidak hanya untuk memperebutkan surga dan atau menjauhi neraka, tetapi agama diciptakan bagaimana menciptakan tatanan bumi ini menjadi tatanan yang baik. Untuk itu, hadirin pemirsa MNC yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setidaknya ada 3 kategori sebuah bangsa dikatakan ideal jika kita berkaca kepada apa yang telah disampaikan oleh Allah melalui kisah-kisah dalam Al-Quran. Yang pertama, mari kita belajar kepada bapak bangsa-bangsa. Beliau adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau adalah orang yang pertama kali berdoa atas kebaikan dan kemakmuran bangsanya. Nabiullah Ibrahim membangun peradaban Mekah. Nabiullah Ibrahim membangun tatanan peradaban yang baik sehingga turun-temurun terciptalah sebuah tatanan yang luar biasa. Bagaimana Nabiullah Ismail putranya turun-temurun hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menciptakan situasi kebangsaan yang luar biasa. Bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali sampai di Madinah, statement yang keluar dari beliau adalah bagaimana menyatukan an-nasu kulluhum li Adam wa Adam min turab la fadla li arabin wa la ajamin illa bittaqwa. Seluruh manusia ini keturunan Adam. Tidak ada perbedaan antara Arab dan non-Arab kecuali takwanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebuah bangsa yang beradab jika bangsa itu mengakomodir, jika bangsa itu merangkul semua perbedaan-perbedaan suku dan ras, jika bangsa itu menjadi Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, yaitu bagaimana membangun peradaban yang baik dan membangun sinergitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kategori yang kedua, sebuah bangsa dikatakan ideal kalau menurut Al-Quran adalah jika bangsa tersebut memiliki cadangan sumber daya alam yang cukup. Mari kita lihat bagaimana potensi sumber daya alam bangsa kita, bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal baladut thayyibu yakhruju nabatu bi'izni rabbi. Negara yang baik ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan negara itu negara yang subur. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakid. Sementara negara yang gersang bukan memberikan kenyamanan kepada penduduknya, tetapi justru memberikan tantangan-tantangan hidup yang membuat mereka kesulitan bertahan hidup di negara tersebut. Maka dari itu, kita sebagai bangsa Indonesia wajib hukumnya bersyukur kepada Allah atas segala anugerah yang luar biasa kepada kita berupa kekayaan alam. Kategori yang ketiga, sebuah bangsa dikatakan ideal jika negara atau bangsa tersebut memiliki cadangan sumber daya manusia yang cukup. Al-Quran mengajarkan kepada kita bagaimana kita memperhatikan generasi muda, karena generasi muda adalah penerus masa depan bangsa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah khawatir seandainya meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah, yang khawatir akan kesejahteraan mereka. Kuncinya ada 2 kata Allah, falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, wal yaqulu qawlan sadida, dan ajarilah para pemuda itu berkata dengan perkataan yang baik dan benar. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pemirsa MNC yang berbahagia, kesimpulan dari apa yang telah saya sampaikan, 3 syarat sebuah negara dikatakan ideal menurut Al-Quran. Yang pertama adalah negara yang mengakomodir perbedaan,
negara yang Bhinneka Tunggal Ika, negara yang merangkul, negara yang mengakomodir semua kepentingan rakyatnya. Kemudian syarat yang kedua, negara tersebut memiliki cadangan sumber daya alam yang cukup. Dan yang terakhir, negara tersebut memiliki cadangan sumber daya manusia yang mumpuni. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.